Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awalnya, ada sebuah dunia yang begitu utuh, diselimuti oleh kegelapan dan cahaya yang tak terpisahkan. Dunia itu dikenal oleh para penghuni semesta sebagai alam sumber, tempat di mana segala sesuatu bermula. Alam ini tidak memiliki batasan waktu ataupun ruang, hanya kesatuan yang tidak terpecah. Semua yang ada, baik yang tampak maupun yang tak tampak, hidup dalam harmoni sempurna, bergerak mengikuti irama yang tidak terucapkan. Di sana, kehidupan hadir tanpa dimensi yang dapat dijelaskan, tanpa bentuk yang jelas. Hanya ada sebuah energi yang tak tampak oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Namun, suatu saat, entah bagaimana, perubahan besar terjadi. Entah karena kekuatan yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman, atau karena keinginan para penghuni alam yang ingin menjelajah lebih jauh. Alam sumber mulai terpecah, menciptakan dimensi-dimensi baru yang tak terhitung jumlahnya. Setiap dimensi memiliki kekuatan, bentuk, dan hukum-hukum yang berbeda. Beberapa dimensi begitu mirip dengan alam sumber, namun ada pula yang sangat berbeda, tak dapat dikenali oleh siapapun. Di salah satu dimensi, yang dikenal sebagai dimensi ketiga, kehidupan mulai terbentuk dalam bentuk yang lebih nyata. Dari kegelapan yang masih membungkus dunia, muncul bentuk-bentuk kehidupan yang pertama kali dijumpai. Manusia, makhluk yang diciptakan dengan potensi tak terbatas, mulai tumbuh dan berkembang, mencari tempat mereka di dunia yang begitu besar ini. Namun, meskipun mereka hidup di dimensi ini, mereka merasakan adanya sebuah kekosongan. Seakan-akan mereka berasal dari tempat yang lebih besar dan lebih luas dari sekadar dunia yang mereka huni. Pada awalnya, tidak ada yang tahu apa yang mereka cari, hanya ada rasa tidak puas yang mengalir dalam setiap napas mereka. Kehidupan mereka berputar dalam rutinitas yang tak berujung. Lahir, tumbuh, berjuang, dan mati. Meskipun begitu, ada sebagian dari mereka yang merasa ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mendalam yang tersembunyi dalam diri mereka. Rasa ini tak terucapkan, tapi selalu ada. Sebagian besar manusia tidak pernah memikirkan hal ini, mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Namun bagi beberapa orang yang sangat peka, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hati mereka, memberi mereka dorongan untuk mencari lebih jauh. Di luar dimensi ketiga, di sebuah dunia yang tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa, ada sebuah entitas yang disebut sebagai Sang Penghubung. Sang Penghubung adalah entitas yang tidak berbentuk dan tidak terikat oleh waktu. Tugas mereka adalah menjaga keseimbangan antara dimensi yang terpecah dan memastikan bahwa tidak ada dimensi yang saling bertabrakan atau mengganggu keseimbangan semesta. Sang Penghubung mengamati dengan seksama dimensi ketiga, dunia manusia yang penuh dengan kebingungan dan pencarian. Mereka tahu bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi mereka juga sadar bahwa kebingungannya seringkali mengarah pada kerusakan. Mereka ingin menunjukkan jalan yang benar, namun tidak boleh ikut campur dalam kehidupan manusia, karena setiap individu di dunia itu harus menemukan jalan mereka sendiri. Namun, dalam setiap pencarian pasti ada hambatan. Di dimensi ketiga, manusia berjuang dengan ego mereka, dengan keinginan mereka untuk menguasai alam, memanipulasi kehidupan, dan menghindari kematian. Sebagian besar dari mereka berpegang pada hukum alam yang telah ada, tidak pernah meragukan kenyataan yang ada di depan mereka. Tapi ada sebagian kecil yang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih suci, yang harus mereka temui. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Arga. Arga adalah seorang pencari. Selalu merasa bahwa dunia ini tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Dia tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari kebisingan kota. Sejak kecil, Arga selalu memiliki ketertarikan pada alam dan segala isinya. Dia suka menghabiskan waktu berjam-jam menatap bintang di langit malam, berharap bisa menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam, saat bulan penuh memancar di langit yang gelap, Arga merasakan dorongan yang kuat untuk pergi ke sebuah tempat yang dikenal hanya oleh sedikit orang, sebuah tempat yang disebut Gerbang Dimensi. Gerbang Dimensi adalah sebuah portal yang dapat menghubungkan berbagai dimensi, tetapi hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Tempat ini tersembunyi di balik hutan lebat, jauh dari peradaban manusia. Hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat menemukan jalan menuju sana. Arga tidak tahu mengapa dia merasa dorongan kuat ini. Namun, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan penuh tekad, dia meninggalkan desanya dan berkelana menuju hutan.
Hutan itu terasa berbeda pada malam itu, seakan-akan alam memberi isyarat bahwa perjalanan Arga akan membawa perubahan besar. Di antara pepohonan yang gelap, Arga menemukan sebuah cahaya yang redup. Cahaya itu bukan dari api atau cahaya buatan manusia, melainkan cahaya yang berasal dari dalam tanah, memancarkan sinar yang lembut dan penuh misteri. Saat dia melangkah lebih dekat, cahaya itu mulai membesar dan terbentuk menjadi sebuah pintu yang besar dan megah. Gerbang dimensi terbuka di depan matanya, dan Arga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu, ini adalah kesempatan untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara lembut terdengar, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Apakah kamu siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari apa yang kau pahami, Arga? Suara itu bertanya. Arga terdiam, merenung sejenak. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ini bukan hanya tentang melintasi dunia fisik, tetapi juga tentang melintasi dimensi kehidupan yang lebih dalam dan lebih luas dari yang bisa ia bayangkan. Dengan tekad yang lebih kuat, Arga melangkah maju, melewati gerbang itu, dan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia ini tidak terikat oleh hukum-hukum yang ada di dimensi ketiga. Di sini, segalanya terasa lebih nyata, lebih kuat, dan lebih hidup. Saat Arga melangkah lebih dalam ke dunia ini, dia tidak tahu bahwa dia telah memasuki sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang kehidupan dan semesta. Dunia ini tidak hanya mengajarkan Arga tentang dimensi fisik, tetapi juga tentang dimensi mental dan spiritual yang jauh lebih besar. Namun, apakah Arga akan menemukan jawaban yang dia cari? Ataukah perjalanan ini akan membawa Arga pada sebuah kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri? Perjalanan Arga baru saja dimulai, dan dunia yang penuh dengan misteri ini siap untuk membuka dirinya kepada sang pencari. Arga melangkah semakin dalam, menembus lorong cahaya yang memancar dari gerbang dimensi. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seakan-akan dia tidak hanya berjalan di ruang fisik, tetapi juga menyusuri ruang dan waktu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di sekelilingnya, segala sesuatu tampak kabur, seperti mimpi yang belum sepenuhnya terbentuk. Dunia ini tidak seperti yang pernah ia kenal. Di hadapannya, ada cahaya berkilau yang tampaknya berasal dari seluruh arah, namun tidak menyilaukan. Ia merasa seolah-olah berada dalam dimensi yang tak terbatas, tempat di mana ruang dan waktu saling bertabrakan dan berputar. Tidak ada langit biru atau tanah yang kokoh, hanya sebuah ruang yang mengalir dalam bentuk energi yang tidak terlihat. Sejenak, Arga berhenti dan mengamati sekelilingnya. Semua yang ada di sekitarnya tampak berubah, seolah ada kesan-kesan yang mengambang dan kabur, tak ada bentuk yang jelas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang, seperti suara yang menyentuh langsung ke dalam pikirannya. Dimensi ini tidak sama dengan dimensi yang kau kenal. Di sini, waktu tidak berjalan seperti yang kau bayangkan. Semua yang kau lihat, rasakan, dan pahami di duniamu hanyalah gambaran dari realitas yang lebih besar. Suara itu menjelaskan. Arga menoleh, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada cahaya yang bergerak dengan sendirinya, menciptakan pola-pola yang tampak seperti kehidupan, namun tetap terasa tak nyata. Dia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya perjalanan fisik yang ia tempuh, melainkan perjalanan batin yang membawa dirinya pada pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensinya. Aku tidak bisa kembali, kan? Tanya Arga dalam hati, meskipun dia tahu bahwa suara itu tidak akan memberi jawaban yang jelas. Tidak ada kembali, Arga, karena setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, akan mengubah jalan yang ada di depanmu. Di sini, segala sesuatu bergerak dalam lingkaran yang tak terputus. Tidak ada yang benar-benar hilang, dan tidak ada yang benar-benar datang. Semua adalah bagian dari semesta yang saling terhubung. Perjalanan Arga berlanjut, melintasi lorong-lorong yang mengarah pada banyak jalan. Setiap jalan yang ia pilih membuka lebih banyak pintu ke dimensi lain. Dan setiap pintu memberikan petunjuk tentang bagaimana semesta ini terbentuk. Arga menemukan bahwa dimensi yang satu tidak lebih superior daripada yang lainnya, melainkan masing-masing memiliki keunikan yang membuatnya penting bagi keseimbangan semesta. Selama perjalanannya, Arga bertemu dengan berbagai bentuk kehidupan, makhluk yang tidak memiliki bentuk yang jelas, namun tetap terasa nyata. Mereka berkomunikasi dengannya melalui pikiran, mengajarkan Arga tentang hubungan antara dimensi. Kehidupan bukan hanya tentang melihat dunia dengan mata jasmani, Arga. Kehidupan sejati ada dalam perjalanan menuju pemahaman.
Hanya ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita bisa benar-benar melihat. Salah satu makhluk itu berkata dengan suara yang lembut namun penuh makna. Mereka mengajarkan Arga bahwa setiap dimensi adalah sebuah wahana untuk memahami kehidupan dalam bentuk yang berbeda. Dimensi ketiga, dunia yang ia tinggalkan, adalah dunia material yang terbatas oleh hukum-hukum fisik. Tetapi, dimensi lain, seperti yang kini ia jelajahi, memungkinkan untuk melampaui batasan itu, di mana hukum-hukum alam semesta tidak lagi berlaku dengan cara yang sama. Arga mulai mengerti bahwa dimensi bukanlah hanya ruang kosong yang terpisah, tetapi lebih seperti lapisan-lapisan kesadaran yang saling terkait, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Setiap dimensi memiliki peran penting dalam ekosistem semesta yang lebih besar, dan hanya dengan memahaminya, seseorang dapat menemukan kedamaian sejati. Namun, meskipun pemahaman Arga mulai berkembang, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Apa sebenarnya tujuan dari pencariannya? Apa yang harus ia temukan di akhir perjalanan ini? Meskipun ia mendapat banyak pengetahuan, ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya Arga cari? Suatu hari, dalam salah satu dimensi yang lebih gelap dan tenang, Arga bertemu dengan sosok yang begitu misterius. Sosok ini tampak seperti bayangan yang melayang, tak terikat oleh tubuh, tetapi memiliki energi yang kuat dan menenangkan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Arga merasa pesannya sangat jelas. Semuanya kembali kepada pemahaman diri. Suara yang datang dari sosok itu berbicara melalui hati Arga. Semesta ini hanyalah cermin dari pikiran dan perasaanmu. Apa yang kau lihat di luar adalah pantulan dari apa yang ada di dalam dirimu. Jika kamu ingin menemukan kedamaian, temukan kedamaian di dalam dirimu terlebih dahulu. Arga menyadari bahwa pencariannya tidak hanya mengenai menemukan jawaban dari dunia luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dunia yang dia jelajahi, beragam dimensi yang ia temui, semuanya adalah refleksi dari pencarian batin yang mendalam. Saat Arga berjalan lebih jauh, dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan kebenaran semesta, tetapi juga untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan pemahaman ini, Arga merasa siap untuk menghadapi lebih banyak tantangan. Dia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dia lebih dekat pada pemahaman sejati tentang kehidupan dan semesta. Di tengah perjalanan yang tak terduga ini, Arga menyadari satu hal yang paling penting, bahwa dimensi yang ia jelajahi bukan hanya tentang ruang dan waktu, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang menghubungkan semua makhluk hidup. Dan perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, akan mengubah dirinya selamanya. Arga merasa tubuhnya semakin ringan, seolah-olah dia tidak lagi terikat pada dunia fisik. Perjalanannya melalui dimensi-dimensi yang tak terhitung jumlahnya, telah membawa pemahaman yang luar biasa tentang semesta. Namun, meskipun banyak ilmu yang telah didapatkan, ada satu hal yang masih belum jelas di benaknya. Apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan yang telah ia temukan? Apakah hanya untuk dirinya sendiri? Atau ada misi yang lebih besar yang menantinya? Sosok misterius yang ditemuinya beberapa waktu lalu, bayangan yang penuh kebijaksanaan, kembali muncul di hadapannya. Kali ini, sosok itu tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi memberikan sebuah tugas. Arga, suara itu terdengar dalam pikirannya, kamu telah melewati banyak dimensi, tetapi perjalananmu belum selesai. Kamu telah memahami konsep keseimbangan antara ruang dan waktu, antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Kini saatnya kamu kembali ke dunia yang kamu tinggalkan, untuk membawa pengetahuan ini ke sana. Arga tertegun. Tapi, apa yang bisa aku lakukan di dunia itu? Di sana, kehidupan bergerak sesuai hukum yang telah ada. Mereka terikat oleh waktu, oleh ruang. Bagaimana aku bisa mengubah sesuatu yang sudah begitu mapan? Sosok itu menjawab dengan lembut, kebenaran yang kamu temukan bukan untuk diubah dengan kekuatan atau paksaan, Arga. Kamu tidak perlu mengubah dunia dengan tanganmu sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah mengingatkan mereka akan hubungan mereka dengan semesta yang lebih besar. Beritahukan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa dunia mereka hanyalah bagian dari jaringan yang lebih luas. Arga merenung. Selama ini, dia mencari jawaban untuk dirinya sendiri, tapi kini dia menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang pemahaman pribadi. Ia harus membawa pengetahuan ini ke dunia yang lebih luas, untuk menginspirasi orang lain, agar mereka juga menyadari dimensi-dimensi yang ada di sekitar mereka, yang selama ini tak terlihat oleh mata mereka. Jadi, aku harus kembali? Tanya Arga, memastikan. Ya, Arga. Tapi ingat,
Perjalananmu bukan hanya perjalanan fisik. Kamu telah melintasi dimensi batin dan spiritual. Apa yang kamu bawa kembali bukan hanya pengetahuan, tetapi perubahan perspektif yang bisa membawa keseimbangan dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Jawab sosok itu, menghilang perlahan seperti angin yang berbisik. Dengan tekad baru, Arga mulai merasakan tubuhnya kembali dipenuhi oleh beratnya dimensi dunia yang ia tinggalkan. Ia merasa seolah-olah terbangun dari sebuah mimpi panjang yang membawanya ke dalam realitas yang berbeda. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih nyata, dan setiap napas yang ia tarik membawa kedamaian yang dalam. Ketika Arga kembali ke dunia asalnya, ia tidak tahu bagaimana menyampaikan apa yang telah ia alami. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa tugas utamanya adalah untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya tentang sesuatu yang lebih besar, yang melampaui batasan dunia yang mereka kenal. Ia harus menunjukkan bahwa meskipun dunia ini terikat oleh hukum-hukum yang tampak, ada dimensi-dimensi yang lebih luas, yang dapat mengubah cara mereka melihat kehidupan. Arga kembali ke desanya, namun kini dengan pandangan yang berbeda. Setiap langkahnya di jalan yang dikenalnya terasa berbeda, lebih bermakna. Ia mulai berbicara kepada orang-orang yang ia temui tentang pentingnya menghargai keseimbangan antara dunia materi dan spiritual. Ia berbicara tentang dimensi yang lebih luas, tentang cara hidup yang lebih selaras dengan alam dan semesta. Tidak semua orang bisa memahami dengan mudah. Namun bagi mereka yang siap untuk mendengarkan, pesan Arga membuka wawasan baru. Mereka mulai merasakan adanya hubungan antara segala hal di dunia ini, bahwa setiap tindakan, setiap pilihan, memiliki dampak pada semesta yang lebih besar. Arga tidak mengajak mereka untuk mengubah hidup mereka secara drastis, tetapi untuk memperlambat langkah, untuk meresapi setiap momen, dan untuk memahami bahwa dunia yang mereka tinggali adalah bagian dari jaringan yang lebih luas, yang terus berkembang dan saling terhubung. Seiring berjalannya waktu, Arga melihat perubahan kecil namun berarti. Orang-orang di desanya mulai hidup dengan lebih penuh kesadaran. Mereka mulai berbicara tentang harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Mereka menghargai waktu lebih baik, menyadari bahwa tidak semua yang mereka lakukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada dunia yang lebih luas. Arga juga menyadari bahwa apa yang ia temukan dalam perjalanan melalui dimensi bukanlah jawaban akhir. Sebaliknya, itu adalah pintu yang membuka banyak kemungkinan. Dunia ini, dan kehidupan itu sendiri, adalah sebuah perjalanan tanpa akhir yang penuh dengan pelajaran baru, dan setiap orang memiliki bagian mereka untuk dipahami. Di dunia yang lebih besar, dimensi yang tidak terlihat oleh mata manusia, Arga merasa kedamaian yang dalam. Ia tidak lagi mencari kebenaran di luar dirinya, karena ia tahu bahwa kebenaran itu ada dalam dirinya sendiri. Semesta yang luas dan penuh misteri kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Akhirnya, Arga memahami bahwa semesta tidak hanya terdiri dari dimensi ruang dan waktu yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Semesta adalah keseluruhan pengalaman hidup yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Kembali ke dunia yang ia tinggalkan bukanlah untuk mengubah dunia itu, tetapi untuk membawa kesadaran baru yang dapat membawa harmoni dan keseimbangan, bukan hanya dalam dunia fisik, tetapi juga dalam hati setiap individu. Arga kini tahu bahwa pencariannya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia telah menemukan kebenaran yang lebih besar, yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan akal semata, tetapi sesuatu yang harus dirasakan, diterima, dan dihargai dengan seluruh jiwa. Dan dengan begitu, Arga melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, ia melangkah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap jiwa yang siap untuk mendengar dan memahami bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah semesta yang saling terhubung dan selalu berkembang.